Perkenalkan, saya Rizka Aditya, NPM A 101902112, pemasaran C, STIE Ekuitas. Analisis strategi STP dan diferensiasi pada produk Samsung dan Apple. Profil usaha Samsung, perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Suwon, Korea Selatan, dan telah menjadikan perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya sejak tahun 2009. Profil usaha Apple. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, Steve Ronald Wayne pada April 1976. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino. Produk yang dihasilkan oleh Samsung diantaranya handphone, printer, piano, mesin cuci, sanitizer, kulkas, oven, dan lainnya. Produk yang dihasilkan oleh Apple diantaranya iPad, iPod, iPhone, TV, Apple HomePod, Apple iWatch, dan MacBook. Analisis STP produk Samsung. Segmentasi. Masyarakat menengah ke atas, semua jenis kelamin, anak muda hingga dewasa. Targeting masyarakat kelas menengah ke atas karena harganya yang di atas 10 juta. Positioning. Samsung mempersepsikan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka buat itu sangat inovatif, disenjatai hardware yang terbaru, kaya fitur, dan lebih mempermudahkan dalam pengoperasiannya. Analisis STP produk Apple. Segmentasi semua gender dengan usia 17-35 tahun dengan rata-rata penghasilan 3 juta per bulan dan bisa dikatakan kalangan menengah ke atas. Targeting. Apple menargetkan produknya pada pasar atau orang-orang yang mementingkan gaya, desain, dan kesederhanaan produk. Positioning. Apple memposisikan produknya sebagai produk eksklusif dan berbeda dibandingkan dengan produk pesaingnya. Strategi diferensiasi. Samsung menghemat waktu dan tenaga serta menjadikan lebih mudah untuk mengelola isi smartphone. Fonot menambah tulisan tangan di bagian belakang foto untuk membantu merekam momen tersebut. Strategi diferensiasi Apple, produk yang menampilkan gaya visual yang berbeda, produk dengan harga terendah secara konsisten berada di kisaran menengah, jumlahnya yang terbatas. Kasus repositioning Apple. iPhone adalah produk Apple yang paling menguntungkan saat ini. Sayangnya ini adalah kuartal pertama iPhone mengalami penurunan penjualan sejak pembuatannya. Ini bisa jadi sebagai karena fakta bahwa Apple melakukan branding produk mereka dengan cara yang salah. Apple seperti pesaing lainnya terus mengiklankan bagaimana ponsel mereka adalah hal besar berikutnya dan terus berbicara tentang semua fitur yang rapi ini dan tidak akan pernah digunakan oleh sebagian besar pelanggan yang membeli produk ini. Inilah sebabnya mengapa strategi baru harus tentang fitur-fitur yang akan membantu orang dalam masalah sehari-hari. Pesaing terbesar Apple di arena smartphone adalah Samsung. Jajaran Galaxy telah dominan dalam penjualan ponsel beberapa tahun ini. Alasannya adalah mereka berinovasi sementara Apple masih mengejar ketertinggalan. Mereka mencap ponsel mereka sebagai ponsel yang harus dimiliki dan ponsel yang akan menangani semua masalah-masalah Anda sehari-hari. Alasan Apple melakukan repositioning. Citra sebuah produk di mata konsumen merupakan cerminan kredibilitas produk Anda. Dengan menggunakan branding yang pas, konsumen bahkan akan bangga menggunakan produk Anda. Contoh saja bagaimana Apple melakukan branding perusahaannya. Tidak peduli apa yang dijual dan bagaimana bentuknya, orang-orang akan menukar uang mereka dengan produk Apple. Bahkan untuk harga barang bekas yang milik Apple masih memiliki nominal yang tinggi di pasaran. Banyak kemudian bermunculan meme yang mengatakan bahwa bisa menjual tusuk gigi seharga ratusan dolar karena mereka produk Apple. Dengan demikian, kekuatan dari sebuah branding tidak diragukan lagi. Anda perlu membangun kredibilitas baik agar kepercayaan konsumen jatuh pada perusahaan Anda. Cara Apple mempertahankan produknya. Toko Apple adalah tempat yang ramah. Produk Apple melengkapi satu sama lain, produknya yang bervariasi. Kesimpulannya adalah Samsung dan Apple merupakan produk yang memiliki segmen yang hampir sama, tetapi mereka melakukan strategi diferensiasinya masing-masing sehingga menciptakan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing produknya. Apple dengan barang-barang peralatan kantornya dan Samsung dengan peralatan rumah tangga.